Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang ganteng, yang cantik, yang super hebat. Oke, bagaimana keadaan kalian saat ini anak-anak? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kebaikan, diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala hal. Oke, jangan lupa anak-anak ya, tetap jaga jarak, selalu jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu pakai masker. Oke, pinter anak-anakku yang hebat. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita coba mengatasi kejenuhan dalam belajar. Gimana caranya? Ayo ikuti ini yuk, ikuti Bu Yayu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini anak-anak ada beberapa penyebab kejenuhan dalam belajar. Di antaranya karena kalian sudah merasa jenuh secara jasmani, karena sudah ada rasa bosan dan lelah anak-anak di badan kalian. Karena itu kalian merasa bosan, merasa jenuh dalam belajar. Oke, selanjutnya macam-macam keletihan, macam-macam rasa lelah anak-anak yang kalian rasakan itu diantaranya adalah keletihan pada indera kalian. Yang pertama itu. Yang kedua, keletihan pada fisik, pada badan kalian. Dan yang ketiga adalah keletihan pada mental kalian, pada jiwa kalian. Sudah kondisinya sudah jenuh sudah capek anak-anak ya. Oke. Faktornya antara lain kalau kalian mengalami keletihan pada mental anak-anak, yang biasanya anak-anak yang membuat kalian merasa letih itu karena apa? Karena kalian banyak berpikir yang negatif atau cemas anak-anak ya. Karena kalian cemas terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Wedi, takut ya. Cemas karena dirinya sendiri ya. Yang kedua, kecemasan itu terhadap standar keberhasilan kalian dalam belajar, dalam mata pelajaran tertentu yang dianggap terlalu tinggi oleh kalian, maka kalian akan merasa bosan mempelajari itu. Misalnya anak-anak ya, kalian merasa aku gak iso bahasa Inggris, aku gak iso matematika. Sebelum kalian mulai belajar mata pelajaran itu anak-anak, mapel itu, kalian sudah jenuh sendiri, sudah letih terlebih dahulu, padahal belum dilakukan. Makanya jangan merasa kalian tidak bisa atau tidak mampu ketika kalian belum melakukannya. Lanjut. Siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Menurut kalian, kerja kalian atau tugas-tugas yang kalian kerjakan itu terlalu berat. Kalau orang sudah terbebani dengan rasa berat itu akan cepat merasa letih, akan cepat merasa lelah anak-anak ya. Akhirnya larinya ke jenuh itu. Nah, yang keempat anak-anak,
karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimal, sedangkan dia sendiri menilai belajar dia sendiri hanya berdasarkan pada ketentuan yang ia buat sendiri. Begitu. Jadi kalian tidak bisa mengukur kemampuan diri. Oke, lanjut. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana? Karena tadi sudah merasa jenuh, A, B, C, D, anak-anak ya. Ini cara mengatasinya bagaimana, Bu Yayu? Saya ini rasanya sudah bosan, saya rasanya sudah, Bu Yayu, jenuh belajar gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa mengatasi kejenuhan dalam belajar. Oke, yang pertama adalah melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, anak-anak, dengan takaran yang cukup, tidak berlebih. Kenapa? Namanya juga berlebih itu tidak baik. Semuanya sesuai dengan takaran, sesuai dengan aturan. Gitu anak-anak ya, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Jadi misalnya begini, biasanya ini jadwalnya hari ini kan bahasa Inggris misalnya sama bahasa Indonesia misalnya ya. Oke, bahasa Inggris jam 8, nanti bahasa Indonesia jam 10 misalnya. Nah, jam 8 kamu kalau merasa absen dulu sudah. Absen dulu, merasa keletihan sudah datang, kejenuhan sudah datang, kamu absen dulu, kemudian kamu lihat soalnya kalau memang kalian bisa kerjakan, kalau belum belum bisa Nana ya, ada yang tidak bisa, kalian untuk sementara istirahat dulu. Begitu ya, kalian lanjutkan setelah itu. Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar. Jadi misalnya kalian belajarnya di kamar, misalnya kalian punya kamar belajar sendiri, ada meja tulis ya, misalnya ada kursinya di situ, ada almarinya, ada tempat tidurnya. Nah, ini bisa kalian rubah-rubah posisinya anak-anak agar kalian merasa ada perubahan di ruangan itu. Kalian bisa lebih menyenangkan diri kalian sendiri, begitu ya. Selanjutnya yang nomor 4, memberikan motivasi dan stimulasi yang baru, stimulasi baru agar kalian merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Apa stimulasi itu, Bu? Motivasi. Motivasi itu dorongan. Apa? Atau siapa yang bisa mendorong kalian, yang bisa membuat kalian lebih giat belajar? Misalnya ada teman akrab, itu dengar suaranya saja saya sudah giat belajar misalnya, atau bapak atau ibu yang nungguin kalian saat belajar dan sebagainya. Itu anak-anak ya. Selanjutnya kalian harus berbuat nyata, yang nyata anak-anak, tidak menyerah, tidak gampang menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Itu anak-anak ya. Ini kalian rasakan sendiri atau kalian coba cari sendiri, apa sih yang bisa membuat aku lebih giat belajar, apa sih yang bisa membuat aku lebih nyaman dalam belajar. Itu kalian coba cari anak-anak, berarti penyebabnya itu, kemudian cari solusinya apa. Kalau memang penyebabnya itu ada di ruangan kalian belajar, ya coba kalian tata kembali, ditata ulang. Kalau memang kejenuhan atau malas belajarnya itu karena kurang variasi, ya kalian buat variasinya seperti apa, begitu anak-anak ya.
Itu dari Bu Yayu. Nah, ini ada evaluasi yang harus kalian jawab, harus kalian isi ya. Nanti kalian kirimkan di Google Form, di Google Formulir. Ini pertanyaannya 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan anak-anak. Tolong nanti dijawab di Google Form, atau kalian jawabannya bisa kalian tulis di buku BK, kemudian difoto dan dikirim ke Google Form itu anak-anak ya, ke jawaban di situ. Oke, anak-anak. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami kejenuhan belajar? Dijawab ya. Kalau pernah mengalami silakan dijawab pernah. Pada saat apa, kejenuhannya yang seperti apa gitu ya. Apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? Ini silakan kalian jawab dengan sejujur-jujurnya, karena ini tidak mempengaruhi nilai kepribadian kalian ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi kejenuhan kalian dalam belajar? Jadi, apakah kalian pernah mengalami, kemudian penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasi? Itu aja ya, silakan menjawab dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, ditulis di buku BK, dikirimkan ke Google Form. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak hebat Bu Yayu bisa mengerjakan dengan baik dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau kalian Muslim anak-anak ya, Islam, sholat itu adalah yang utama, kemudian yang lain-lain itu sunnah. Terima kasih. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian dan keluarga kalian, juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.